Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang Firebase Storage. Jadi setelah sebelumnya kita mencoba mengaplikasikan program dari Ionic Framework, nah kali ini kita akan manfaatkan atau kita akan lanjutkan program itu dengan memanfaatkan Firebase Storage. Jadi nanti program yang sudah kita buat sebelumnya akan kita teruskan. Kita akan mengupload foto yang sudah kita ambil, ya, foto yang kita ambil kita akan upload ke Firebase Storage. Lalu setelah itu akan kita tampilkan di dalam halaman di mana kita dapat melakukan upload dan delete-nya. Oke, kita langsung aja. Yang pertama, tentunya kalian harus punya akun di Firebase. Kalian bisa buka akun di Firebase. Kalian klik aja misalnya console.firebase. Nanti akan diarahkan ke sana. Nah, kalian buka ke konsol, ini saya pindahkan dulu. Nah, kalian bisa masuk menggunakan email Google kalian, ya, atau kalian perlu daftar terlebih dahulu, silakan. Nah, setelah itu kalian akan diharuskan untuk membuat sebuah project. Jadi, kalau kita mau menggunakan uh, Firebase, di Firebase itu ada banyak ya, bisa authentication, bisa storage, bisa database, bisa Firestore atau real-time database. Nah, kali ini kita akan menggunakan bagian storage-nya. Nanti Firebase yang lain bisa kita pelajari nanti di berikutnya. Tapi saat ini kita akan menggunakan Firebase Storage. Nah, kita lakukan dulu dengan add project. Masukkan nama project yang kalian inginkan di sini. Jadi misalnya saya masukkan project Ionic. Kalian bisa rubah untuk unique project-nya di sini. Kalian misalnya saya mau kasih project Ionic Net2X. Nah, kalau dia unik tidak ada yang sama, maka kita bisa continue di sini. Nah, lalu kita bisa pilih ini bisa diaktifkan atau bisa dinonaktifkan. Jadi kalau kalian aktifkan berarti nanti Google bisa mengenablekan A/B testing, user segmentation, prediction gitu ya. Tapi kalian bisa nonaktifkan juga di sini. Lalu kita lakukan continue. Nah, Google Analytics-nya tadi karena kita mengaktifkan Google Analytics, jadi di sini saya default account aja. Nah, lalu saya create project. Nah, silakan kalian tunggu untuk create project-nya supaya nanti kita bisa atur, kita bisa buka Firebase-nya, kita bisa manfaatkan storage-nya di dalamnya. Nah, di sini sudah ditunjukkan ya bahwa project kita sudah ready, kita tinggal continue aja. Di dalam sini kita bisa lihat bahwa di sini ada authentication, ada Firestore database ya, ada real time database. Ini dua hal ini adalah digunakan untuk database. Tapi kita bisa pilih. Yang baru biasanya kita gunakan Firestore. Nah, lalu ada storage, ada hosting, ada function, ada machine learning, dan yang lainnya. Ya, Firebase ini cukup banyak fungsinya. Jadi kalau kita bisa manfaatkan, kita bisa lebih mudah dalam melakukan programmingnya. Nah, sekarang kita buka dulu ke yang storage. Nah, jadi nanti storage itu seperti ini. Kalian bisa buka di videonya supaya kalian tahu cloud storage itu seperti apa sih. Jadi kalau kita sudah pernah punya Dropbox, kita pernah punya Google Drive, kita pernah punya OneDrive. Nah, ini juga sama, kita bisa upload ke sana. Jadi misalnya kita punya foto, ya foto itu kalau kita simpan di dalam handphone itu kan cukup berat. Nah, kita bisa manfaatkan cloud-nya. Jadi kita upload aja foto-foto, misalnya foto yang lama, itu kita upload ke cloud supaya mengurangi kapasitas dari handphonenya.
seperti itu. Nah, ini kita buka dulu untuk dokumentasinya supaya nanti kalau kita foto kita bisa manfaatkan. Di sini nanti kita akan gunakan yang web, karena kita buatnya adalah hybrid, berarti kita akan gunakan bagian webnya. Nah, ini yang akan kita gunakan nanti. Kalau kita gunakan Android ya silakan masuk di Android. Ini untuk native-nya ya, iOS dan Android. Tapi kalau web atau Ionic kita akan gunakan di webnya sini. Oke, lalu kita akan kita klik Get Started. Kita akan buat tempatnya dulu ya. Nah, kita pilih ini sentral aja, nggak masalah. Lalu kita done. Kita tunggu dulu ya, biar dia setting untuk. Nah, kita sudah dibuatkan tempat untuk kita menampung storage-nya. Nah, kita bisa lihat di rules. Jadi, kalau kita tidak mengatur rules-nya, bisa jadi nanti kita akan terkena permission-permission-nya yang kita nggak bisa masukkan ya. Jadi kita harus atur dulu permission-nya di sini. Kita buat ini dengan sama dengan 0 ya. Jadi lalu kita publish. Publish ini untuk menyimpan. Nah, untuk connect-nya kita ke project overview, lalu kita buat dulu yang web. Lalu kita masukkan nama web kita. Misalnya kemarin kan kita buatnya yang foto galeri. Kita buat aja foto galeri. Lalu kita register. Nah, pada saat kalian selesai register, kalian akan diberikan script yang seperti ini. Nanti kita akan gunakan variabel config-nya aja di program kita. Lalu kita continue ke konsol. Ya, lalu kita buka aja project-nya di sini. Ya, foto galeri kita klik. Nah, kalian kalau tadi kalian tidak mengcopy, kalian bisa copy dari sini ya. Kalian copy ini. Ini nanti kita copy, tapi sekarang kita nggak copy dulu. Tapi kita akan coba di sini dulu ya. Nah, pertama-tama yang ingin saya lakukan, karena kemarin kita sudah bagi ada 3 tab, ada foto, tentang saya, dan referensi. Sekarang saya akan tambahkan 1 tab. Kita tambahkan 1 tab di sini yang isinya untuk cloud ya. Untuk mengcopy data yang sudah ada di komputer, kita akan upload ke cloudnya. Jadi kita Ionic G. Nah, ya, ini kan banyak. Kita akan gunakan page. Kita page namanya adalah di sini kemarin namanya tab 123 ya. Nah, tab 123 saya akan ikuti dengan memberikan nama tab 4. Oke, di sini kita sudah lihat ada tab 4 di sini. Tapi kalau kita save, ini belum masuk ke dalam tabnya di sini ya. Kita harus tambahkan dulu. Jadi kita buka di tab, kita buka tab HTML-nya, lalu di sini kita copy aja tab 4. Icon name-nya saya kasih, tadi saya sudah carikan ya. Kita akan gunakan ini, cloud outline. Cloud outline. Foto cloud. Ya, saya kasih nama foto cloud. Nah, kita save di sini. Dia sudah muncul, tapi sebenarnya ini belum bisa diklik ya, belum bisa diklik. Kenapa? Karena kita belum tambahkan routingnya di sini.
di tab ya, tab routing modul. Nah ini perlu kita tambahkan satu tab lagi. Saya copy dari tab 3, ini saya arahkan ke tab 4. Kita coba dulu. Nah ini sudah masuk ke tab 4. Jadi cukup mudah ya kalau misalnya kita mau tambahkan tabnya atau kita mau kurangi tabnya, hanya ada 2 tab. Nah itu bisa kita lakukan seperti itu. Oke. Yang berikutnya yang kita butuhkan adalah kita butuh untuk menginstal Firebase. Kita butuh menginstal Firebase. Jadi saya install dulu di sini npm install Firebase at Angular Fire. Ya, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini prosesnya sudah hampir selesai. Ya, kita tinggal tunggu sebentar lagi. Ini dia sudah mengatakan bahwa dia sudah menambah Angular Fire ya, versi 6.1.4. Kalau kalian mau tahu apakah sudah terinstall betul atau tidak ya, kalian cari aja di, tadi kan kita bilangnya add Angular Fire ya. Berarti ada di add Angular, nah ini ada di Fire. Ini berarti sudah ada. Nah, nanti akan kita gunakan storage ya di sini. Ini yang akan kita gunakan nanti. Lalu setelah kita install Angular-nya, kita akan masukkan config-nya tadi. Tadi di mana? Nah, ini ya. Kita masukkan di config-nya. Kita copy dulu config-nya. Kalau yang lupa, kalian buka di project setting-nya. Jadi, saya ulangi lagi. Kalian buka dari awal ya. Jadi misalnya tadi saya di sini, saya buka di project yang saya buat, project Ionic, lalu di sini akan muncul bahwa kita punya program versinya adalah web, logonya web, lalu kita bisa klik di sini, kita buka. Lalu di bagian bawah kita akan menemukan Firebase config ini. Ini yang kalian copy. Kalian copy, lalu kita akan masuk ke environment.ts-nya. Nah, di sini kita bisa tambahkan. Jadi kita bisa langsung tambahkan di bawah production sini ya. Kita nah, var-nya kita hilangi. Lalu kita kasih titik 2. Jadi anggapannya kita akan menggunakan Firebase config ini dari environment. Oke, seperti ini. Jangan lupa titik komanya juga dihilangin ya, supaya nggak error. Kalau ada titik komanya dia akan error. Karena di sini koma. Nah ini satu kesatuan ya, satu objek. Oke, setelah itu yang perlu kita pastikan adalah kita buka dulu di modul .ts-nya. Nah, di sini kita perlu tambahkan untuk Firebase yang akan kita gunakan atau Firestore yang akan kita gunakan. Jadi kita tambahkan di sini di bagian importnya. Ini saya enter dulu supaya lebih jelas. Saya tambahkan setelah add routing module.
saya tambahkan untuk inisialisasi app-nya. Jadi kalau di Angular itu kita punya Angular File Module. Nah, kita bisa initialize app-nya. Dari mana inisialisnya? Kita ambil dari environment tadi. Environment titik garbage config. Lalu kita akan gunakan file storage ya. Di Angular file storage module. File storage module ya. Nah, kalau dia nggak ada, kita bisa tambahkan aja di sini. Ini Angular file, saya jadikan satu ya. Itu import Angular file storage module from Angular file storage. Nah, di sini kita buat seperti ini. Oke, ya. Jangan lupa di save, di environment juga di save. Lalu di tab 4 ini kita buatkan dulu ya supaya mudah. Kita buat dulu HTML-nya. Kita buatkan tab 4 ini adalah foto di cloud. And title-nya saya ganti dengan foto di cloud. And kontennya saya kasih ion card. Sekalian kita mencoba ion card ya. Jadi ion card, kalau kalian bingung, kalian bisa lihat di documentation Ionic-nya, ion card seperti apa. Kita bisa kasih header-nya aja ya nanti ya. Center. Terus kita kasih ion card header. Title-nya jangan lupa. Upload foto misalnya. Kita kasih seperti ini ya. Kita lihat dulu aja, kalau kita save, nah ini dia jadinya seperti ini. Lalu kita bisa nggak lakukan, kita bisa nggak berikan headernya, nggak ada masalah ya, nggak akan error juga. Nah, kita tambahkan untuk kontennya. Konten, nah di konten ini saya akan berikan ion button. Ion button, saya kasih colornya danger ya, supaya merah. Lalu saya kasih shape round, ini biasanya saya seperti ini. Ini sama aja ya. Lalu size-nya saya kasih medium biasanya. Nah, fungsinya adalah delete atau hapus. Hapus kita bahasa Indonesia ya. Lalu kita copy lagi. Kita copy lagi, tapi warnanya kita ubah ke primary. Lalu fungsinya adalah upload. Upload bahasa Indonesia-nya enggak ya, upload aja. Nah, kita lihat dulu. Kita akan ada dua ini. Jadi button yang hapus itu akan kita manfaatkan untuk menghapus seluruh data yang ada di storage. Yang upload akan kita gunakan untuk mengupload data dari yang ada di sini ya, yang ada di program kita sekarang, akan kita upload ke Firebase-nya, seperti itu. Fungsinya kita kasih dulu ya di sini, kita tambah klik, hapus foto, lalu yang upload kita tambahin juga, klik,
upload foto. Nah, kita save. Lalu jangan lupa kita buatkan di TS-nya. Kita buat dulu supaya nggak lupa nanti. Hapus foto, kosong aja. Upload foto juga kosong. Ya, kita save. Oke. Oke, lalu kita akan buat di sini ya interface baru, interface untuk kita mudah untuk upload nanti ya. Jadi saya buat file foto, isinya hanya name, itu adalah string. Ini nanti kita isi dengan file path yang kita simpan sebelumnya. Lalu path itu string, ini akan kita isi dengan web file path ya harusnya. Bentar. Kita lihat dulu di foto service. Nah, ini akan diisi dengan web view path-nya. Nah, akan diisi dengan web view path-nya. Lalu di konstruktornya ya, di konstruktornya kita akan butuh beberapa variabel. Jadi kita buat aja di sini untuk Angular File Storage ya. Biasanya kita kasih nama AF Storage, Angular File Storage, Angular File Storage. Lalu kita butuh foto service-nya untuk ambil datanya ya. Jadi kita buatkan juga foto service. Sorry, ini namanya foto service. Ini foto service. Ya, jadi kita nanti bisa mengakses ke foto service-nya. Kita bisa mengakses untuk storage yang ada di Angular-nya. Lalu kita buatkan dulu untuk upload-nya. Kita buatkan upload-nya di sini langsung aja ya. Jadi kita buatkan upload data. Kita kasih for aja, for index in this. Foto service data foto. Jadi kita akan ambil data foto yang ada di foto service ini. Ini data set. Ya, kita akan ambil data foto dari foto service atau data yang sudah kita punya sebelumnya. Lalu kita akan masukkan, kita upload. Makanya di sini saya buatkan var index. Nanti yang akan kita gunakan itu adalah indeksnya. Kalau kita mau cek ya kita bisa lakukan konsol ya. Apakah datanya betul. Nah, lalu kita akan buat sebuah konstanta untuk file path-nya. Jadi saya bilang image file path. Lalu di sini saya buat file storage misalnya, atau ini nanti yang kita gunakan sebagai seperti foldernya gitu ya. Jadi misalnya saya kasih nama img storage, lalu
saya kasih seperti ini, disk foto service titik data foto yang indeks apa gitu ya, lalu file path-nya, namanya itu yang akan kita ambil. Jadi image file path-nya nanti adalah image storage, lalu nama filenya seperti itu. Lalu di dalamnya kita akan buat disk titik AV storage angular file storage titik upload. Kita akan gunakan fungsi upload. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, dia akan butuh path, tipenya adalah string ya, data itu tipenya adalah any, nanti kita akan masukkan ke dalam file, lalu metadatanya atau metadatanya ya. Nah, yang perlu kita lakukan dulu adalah kita bentuk dulu filenya. Jadi kita bisa aja seperti ini, foto service, kita kembali ke foto service, kita tambahkan satu data ya. Misalnya ini adalah data image-nya, bentuknya adalah file. Misalnya seperti ini. Sebentar ya. Oke. Nah, pada saat kalian tambahkan data image, berarti kalian harus merubah yang pada waktu kalian save ya. Nah, di sini. Ini pada saat simpan foto. Berarti kalian tadi kan di sini kan returnnya adalah file path sama web view path gitu ya. Tapi kalian nanti tambahkan data foto, data image. Berarti saya tambahkan di sini. Ini bisa diisi dengan, harusnya kita akan ambil bloknya ya. Oh, di sini sudah base 64. Jadi kita tambahkan aja misalnya di sini. Saya tambahkan satu konstanta respon width, kita akan ambil dari webpack-nya, foto titik webpack. Ini caranya macam-macam ya. Jadi di sini saya akan ambil bloknya. Jadi saya akan buatkan seperti ini. Karena filenya dalam bentuk ada dalam bentuk blok gitu ya. Response titik blok. Lalu data foto itu saya kasih seperti ini bloknya, lalu dari foto titik tag-nya apa, dan lalu saya akan tambahkan tipenya adalah image JPEG seperti ini. Jadi nanti data image-nya akan saya isi dengan data foto. Jadi sudah dalam bentuk filenya. Di sini juga sama, data image-nya akan saya isi dengan data foto. Nah, seperti itu. Yang perlu kita tambahkan ini gitu ya, karena di sini kan dia disimpannya dalam bentuk base64. Sedangkan yang mau kita upload itu adalah dalam bentuk file image. Nah, makanya di sini saya tambahkan aja di situ satu file yang nggak di-convert ya, nggak di-convert ke base64, tapi dia bentuknya adalah file. Oke, untuk unsave-nya ini juga jangan lupa ditambahin. Unsave-nya di sini. Nah, ini tambah foto kemarin untuk oke, dibuat aja seperti ini ya. Saya ganti dengan file foto await di titik simpan foto. Nah, lalu ini langsung saya ganti dengan
Ya, jadi saya ganti dengan ini unziip-nya supaya dia bisa masuk langsung. Ya. Oke, lalu kita kembali lagi ke tab 4 page.ts-nya karena semua fungsi upload-nya nanti akan kita masukkan di situ. Oke, ini ada apa ya? Favorite upload. Nah, upload-nya ini tadi belum kita isi. Yang perlu kita upload adalah kita bilang ya, file path image-nya apa, lalu kita kasih datanya. Datanya tadi kan kita maunya dalam bentuk file. Jadi kita ambil data file yang kita buat tadi. Foto service, titik, data foto, index, titik, data image. Ya, tadi kan filenya saya masukkan ke data image. Lalu saya kasih then. Jadi, setelah dia upload, dia akan ambil datanya ya. Dia akan membaca harusnya. Jadi setelah dia upload, proses uploadnya sebetulnya hanya ini. Tapi saya di sini mau bilang, setelah kamu upload, tolong dicek ada file apa aja di sana supaya bisa kita tampilkan. Jadi kita tambahkan aja disk titik af storage titik storage titik ref ya. Lalu childnya itu adalah img file path. Jadi childnya dia itu kan sesuai dengan image file path yang kita masukkan. Lalu kita ambil download URL-nya. Jadi nanti dari download URL ini kita bisa tampilkan image-nya. Ya, lalu kita kasih dan hasilnya saya masukkan ke URL. Nah, tinggal kita masukkan ke sebuah variabel. Kita tambahkan dulu aja di sini. Variabelnya misalnya kita tambahkan URL image storage. Saya kasih bentuk string ya, karena dia kan path ya, URL, jadi pasti bentuknya bisa string. Nah, ini titik 2, sorry. Nah, jadi kita akan masukkan URL itu ke URL image storage yang bentuknya adalah string array. Kita di sini di titik URL image storage titik unziip URL. Jadi kan lebih besar. Jadi di sini saya jelaskan ulang. Saya buatkan satu image file path, lalu kita upload. Sebetulnya dengan fungsi kita upload yang di sini aja, kita bisa atau kita sudah melakukan upload ke Firebase-nya. Tapi di sini saya mau tambahkan. Jadi setelah saya upload, maka saya mau ambil data yang sudah diupload atau ambil URL yang sudah saya upload. Makanya saya tambahkan dengan then. Nah, setelah diupload, apa yang mau dilakukan? Nah, ini saya bilang di sini. Saya ambil ke storage-nya. Ref-nya ini bisa kita masukkan image storage, bisa. Child itu nama filenya ya. Tapi karena di sini saya punya image file path yang sudah ada image storage-nya, saya masukkan aja di sini. Lalu saya tambahkan get download URL supaya saya dapat URL-nya. Nah, hasilnya saya masukkan ke variabel URL. Di sini variabel URL saya tambahkan ke URL image storage. Ya, lalu ini ada merahnya karena ininya kurang ya. Ini kurang tutup harusnya. Ini satu. Oh, ini harus begini. Dan dalam kurung, lalu karena nggak ada kembaliannya ya, makanya saya kasih kurung buka, kurung tutup.
seperti itu. Kalau ini kan hasilnya dimasukkan ke sini, kalau ini kan enggak. Ya, oke. Lalu kita bisa langsung tampilkan sih sebetulnya ya. Jadi misalnya kita sudah upload foto, lalu kita buatkan di HTML-nya sini. Di dalam konten kita tambahkan ion grid. Ion grid kita buat sama seperti di tab 1. Ada ion row, ion call, size-nya adalah 3 kemarin. Lalu di ion call-nya saya kasih dengan ng bintang. Let photo of namanya apa tadi? URL image storage. Saya copy aja. URL image storage, lalu saya kasih index as position. Ini biasanya saya otomatis kasih sih ya. Tapi kalau kalian nggak kasih juga nggak apa-apa. Nah, lalu di dalamnya sebenarnya nah, ini tinggal kita masukkan ke image. Kalau kita mau nampilkan di image, kita pakai src kan ya. Nah, kita tinggal di foto. Seperti ini. Kita coba dulu aja. Dari ini ya. Jadi di sini kita klik aja fotonya untuk kita foto. Kita foto, kita simpan. Lalu kita akan masuk ke foto cloud-nya. Ya, di sini belum ada. Kita akan coba untuk upload. Nah, kita klik upload. Nah, ini. Sebetulnya kalian bisa cek tanpa muncul di sini dulu ya. Kalian bisa kembali ke storage-nya. Ini ada storage. Dan masuk ke ini dulu aja. Storage itu yang ini. Nah, kita klik aja storage. Lalu di sini kalian akan lihat ini nama foldernya sesuai dengan yang kita buat di sini. Ini kita buat image storage. Jadi dia akan membentuk seperti ini. Jadi nanti misalnya project kalian itu punya banyak folder atau punya banyak bagian yang kalian bisa pisahkan ya datanya. Misalnya di sini adalah file image, di sini adalah file dokumen, di sini adalah file Excel misalnya gitu. Nah, itu bisa kita manfaatkan di sini. Jadi ini kita klik, kita bisa lihat bahwa ini ada, ini namanya function get time. Sebentar, ini namanya kenapa function get time, berarti pada saat kita foto itu di tab 1 ya, di tab 1 pada saat dia pemberian namanya atau di sini ya di service. Nah, ini ada yang salah. Ini kan simpan foto ya, namanya dia sesuai dengan ini. Ini mungkin gini. Date titik get time. Titik get time. Oke. Ya, harusnya seperti ini ya. Jadi saya akan lakukan saya save. Kita coba lagi aja di sini. Compile sukses. Kita ini harusnya muncul ya, cuman mungkin prosesnya belum. Ini belum muncul karena kenapa kok nggak muncul di sini? Tapi secara Firebase-nya dia tetap ada. Karena kalau kita perhatikan di tab 4, dia akan membaca filenya pada saat kita klik upload. Kalau kita nggak klik upload, ya dia nggak akan muncul. Jadi kalau kita klik di sini, nah dia akan upload data yang sudah ada,
Lalu dia akan tampilkan di sini. Dia akan masukkan ke variabel URL image storage. Harusnya masuk. Bentar. Ya, sambil biar aja kita masuk sini ya. Kita foto lagi satu untuk tahu bahwa datanya benar atau tidak. Ya, jadi misalnya saya kasih angka 1 supaya membedakan. Lalu di foto cloud-nya saya upload. Nah, bentar saya refresh. Nah, pada saat di refresh ini yang muncul. Ini adalah yang satu, ini adalah yang salah tadi, salah nama ya. Nah, ini berubah karena datanya ya. Coba sih, kita coba lagi ya. Masuk. Kita foto 2. Kita coba kita upload. Sebentar, ini ada yang salah berarti. Harusnya muncul. Kita keluarkan aja di sini. Developer tools-nya. Console. Kita keluarkan ya. Jadi pada saat ini kita keluarkan aja console.log URL. URL-nya ada apa aja di sini? Ini kan nggak ada yang diupload ya. Nah ini tag ini kita coba ya. Kita akan lihat di sini. Ini harusnya sudah 3 karena tadi kita upload. Bentar, ini ada yang salah. Oke, kelihatannya pada saat uploadnya ada yang salah. Kenapa? Karena kalian bisa perhatikan di sini, tabnya ini application stream. Harusnya tabnya adalah image JPEG. Jadi file yang kita upload bisa jadi salah. Bentar ya.
Kita coba upload ulang aja. Jadi kita delete semua di sini. Delete semua. Ingat kalau kita delete yang ada di Firebase, berarti yang di sini nggak ikut terdelete ya, yang di sini. Karena ini kan adanya di handphone. Yang di sini yang kita tampilkan itu adalah yang di Firebase. Kita upload ulang. Oke, kita cek dulu di Oke, kita belum load ya. Di on-nya kita kasih ini foto service foto. Ini kita buat foto foto perlu kita tambahkan juga ya. Ya, di sini kan masih pet sama ya ambil foto pet sama ini ya. Nah, kita perlu tambahkan juga sama response with pet foto titik webview pet. Jadi kita akan ambil webview petnya, lalu kita masukkan blognya with response blog. Lalu kita tambahkan foto titik data image. Jadi kita tambahkan ya di situ ya, kita tambahkan new file blog foto titik file pet type nya saya kasih image JPEG. Nah, ini kita ini bisa masuk ya, kita coba refresh dulu. Nah, ini ya. Jadi tadi kita belum load ya, kita belum lakukan load. Jadi di page TS-nya, di on init-nya saya tambahkan load foto. Jadi dia akan ambil data fotonya di situ. Oke, berarti kita sudah bisa upload. Kalau kita lihat di sini, nah ini bentuknya adalah JPEG. Ya, bentuknya adalah JPEG, image JPG. Ini yang benar. Tapi kalau tadi bentuknya stream ya, itu bukan, atau itu nggak bisa kita tampilkan sebagai image karena dia bentuknya bukan image. Jadi yang terupload di sini itu sebetulnya adalah filenya. Yang tersimpan di dalam storage itu adalah filenya, bukan namanya. Nah, makanya biasanya storage ini digabungkan dengan database. Jadi namanya disimpan di dalam database-nya. Nanti kalau kita mau akses, kita nggak akses ke storage-nya, tapi kita akses ke namanya supaya lebih mudah atau lebih cepat
Kalau di sini kan kita akses seluruh storage-nya, kita ambil semua, baru kita tampilkan. Otomatis prosesnya lebih lama. Seperti itu. Nah, lalu kita akan tambahkan dihapus foto. Kita sudah bisa upload, sudah bisa tampilkan langsung di situ ya. Lalu kita akan tambahkan hapus foto. Pada saat kita hapus foto, kita manfaatkan ref-nya lagi ya. Jadi di sini misalnya saya kasih dulu storage ya. Saya buat storage-nya atau langsung saya buat ref-nya aja ya. Jadi tempatnya di mana? Saya langsung ini aja, ref image, lalu saya kasih disk .as storage ref. Jadi di mana tempatnya tadi? Tempatnya tadi itu img storage. Nah, lalu di ref image list all kita kasih nih, dan res saya masukkan ke res. Lalu jadi saya ambil seluruh datanya yang ada di storage, lalu saya kasih res.item for each, saya masukkan lagi ke item res. Nah, masing-masing item ref-nya itu yang akan saya delete. Item ref delete. Kalau sudah di delete gimana? Saya akan menampilkan. Ini untuk menampilkan data. Belum saya buatkan ya fungsinya. Seperti itu. Oke. Nah, biasanya kalau kita ada dan kita bisa kasih catch error-nya ya. Jadi kalau error apa yang dilakukan? Kita akan tampilkan error-nya. Ini optional sih, boleh ada, boleh tidak. Seperti ini. Kita akan coba dulu. Kita akan tampilkan dulu. Nah, lalu kita hapus. Di sini belum ada untuk menampilkan datanya, kita lihat di sini aja. Apakah dia sudah terhapus atau belum. Nah, di sini sudah nggak ada data, berarti fungsi hapusnya sudah benar. Tinggal kita membuatkan fungsi untuk menampilkan datanya. Kita buatkan aja sebuah fungsi tampilkan data. Tampilkan data ya. Nah, lalu kita buatkan aja di sini tampilkan data yang isinya adalah sama seperti tadi gitu ya. Kita ambil ref-nya, lalu kita ambil aja semua datanya. Jadi mirip sebetulnya dengan ini. Ini kita bisa copy. Ref image-nya tetap ya, kita copy, lalu list all-nya tetap, kita ambil seluruh datanya kan, lalu dan-nya tetap ya, kita masukkan ke res juga sama. Lalu di sini saya tambahkan juga catch error-nya. Error-nya ya. Lalu rest-nya tetap saya ambil per item. Lalu pada saat saya ambil per item, saya masukkan di item ref ya. Nah, ini yang beda. Bukan delete, tapi yang mau saya tambahkan adalah saya menambahkan di mana tadi namanya? Nah, ini saya tambahkan disk
This titik image storage. Nah, URL-nya saya ambil dari item ref titik get download URL. Nah, harusnya seperti ini, tapi kadang kita nggak bisa masukkan langsung gini gitu ya. Jadi kita butuh pisah seperti ini. Item ref titik get download URL, dan saya masukkan ke URL-nya. Nah, baru saya tambahkan di sini. This URL image storage titik unzip URL seperti ini. Nah, jadi kita buatkan aja, tampilkan datanya seperti ini. Oke, kita bisa coba. Kita coba di sini. Kita upload datanya, lalu kita hapus. Belum berhasil ya. Tampilkan data. Oke, ini belum dikosongkan. Di titik URL image-nya itu harus saya kosongkan dulu. Ya. Oke, saya upload, lalu saya hapus. Nah, otomatis dia terhapus. Jadi di sini kalau saya jabarkan lagi, saya kosongkan dulu URL image storage karena ini yang nampung seluruh nama filenya ya, seluruh URL-nya. Lalu saya baca lagi nih di sini. Apakah ada yang berubah? Ya, saya baca dari awal. Seperti itu. Nah, ada yang kurang? Iya, pada saat saya pindah-pindah seperti ini, ya, dari foto ke foto cloud, dia nggak muncul yang ada di cloud-nya. Jadi saya perlu tambahkan di sini. Saya jangan pakai on init, tapi saya pakai did enter. Jadi setiap kali dia enter, dia akan update. Jadi ayam view did enter. Ya, apa yang did enter? Kalian bisa buka lagi di life cycle-nya Ionic. Jadi dia akan dipanggil pada saat dia sudah masuk ke dalam halamannya. Jadi load fotonya akan saya pindahkan juga ke sini. Lalu di sini saya akan panggil bis tampilkan data. Kita akan coba langsung. Foto di sini. Udah ya. Kita cek dulu. Oh, di sini nggak ada. Kita upload. Nah, ada ya. Kita pindah. Misalnya saya foto lagi. Lalu saya ini. Pada saat saya pindah, dia kosongkan dulu, dia baru dia isi. Nah, kita bisa upload. Nah, kenapa kok datanya double-double seperti ini? Berarti ada yang salah nih. Pada saat kita upload, kita belum kosongkan variabelnya, karena kan kita hanya masukkan ke variabel ya, seperti ini. Jadi ini harus kita kosongkan juga pada saat kita upload foto. Kita coba lagi. 4 ya. Saya tambahkan fotonya 5. Nah, sudah masuk di sini. Ini yang terakhir. Oke. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi kita manfaatkan tab 4-nya untuk upload ke cloud. Kalian bisa coba-coba untuk hapus dan uploadnya. Kalian bisa modifikasi baik di tampilannya, kalian membiasakan dengan tampilan, atau kalian misalnya saya mau hapus tertentu tuh gitu ya. Jadi file tertentu yang mau saya hapus. Nah, kalian bisa manfaatkan di sini. Tapi jangan lupa, karena di sini itu kita hanya get time dari pada waktu kita upload. Jadi kita agak susah. Jadi
lebih baik adalah kita misalnya buatkan penamaan tertentu gitu ya, jadi pada saat kita mau hapus ya kita bisa lakukan hapus. Oke, kira-kira seperti itu untuk storage-nya. Kita tetap akan belajar untuk Firestore ya, jadi saya nggak akan masuk ke real time database, tapi kita akan tetap belajar Firestore. Lalu mungkin kita akan coba-coba lebih dalam di sini ya. Jadi misalnya kita klik image-nya, nanti bisa dihapus image-image tertentu yang ada di database-nya. Tapi yang sekarang kita akan belajar sampai di sini dulu. Yang penting bisa upload, menampilkan, dan menghapus. Oke, terima kasih semuanya. Semoga materi yang saya berikan kali ini bisa menambah pengetahuan kalian di Ionic dan bisa kalian manfaatkan untuk keperluan-keperluan di mendatang. Oke, terima kasih.